إن ضاقت الدنيا ارتحلنا عاليا لسنا الذين على الحياة نضام نرقى جموعا كل يوم للسماء حتى يقال عن الجنان شآم إن ضاقت الدنيا ارتحلنا عاليا. Dalam perang Uhud, banyak sekali kisah-kisah heroik yang diceritakan di dalamnya. Ada kisah terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, yang dijuluki sebagai singa Allah. Ia dibunuh oleh Wahsy, budak berkulit hitam yang disewa oleh Hindun, istri Abu Sufyan. Lebih sadisnya lagi, Hindun merobek dada Hamzah dan kemudian mengambil hatinya, kemudian mengunyahnya. Lantaran dendam yang telah membara di hati Hindun atas terbunuhnya ayah dan saudara laki-lakinya di tangan Hamzah pada perang Badar. Ada juga kisah Julaibib, sahabat Nabi yang dikatakan paling jelek rupa dan fisiknya. Namun Rasulullah sangat menyayangi Julaibib lantaran iman yang ada di dalam hatinya sangat luar biasa. Kisah Julaibib juga telah kami bahas lengkap sebelumnya. Kisah lain yang heroik adalah ketika pasukan kafir Quraisy menyebarkan berita hoak bahwa Rasulullah SAW telah terbunuh di medan Uhud. Hal itu untuk melemahkan mental kaum muslimin. Namun ternyata Rasulullah SAW masih hidup dan masih berperang bersama sahabat-sahabat yang lain. Tetapi Rasulullah menderita luka yang cukup serius lantaran serangan dari Qami'ah mengenai topi baja milik Rasulullah SAW. Topi baja itu pecah dan pecahannya menancap di pipi Rasulullah SAW. Kemudian sahabat bernama Abu Ubaidah meminta izin kepada Rasulullah untuk mencabut pecahan itu dari pipi beliau. Karena tidak bisa ditarik dengan tangan, terpaksa Abu Ubaidah menggunakan giginya. 2 gigi pun patah lantaran itu. Setelah kejadian itu Abu Ubaidah dipanggil sebagai si ompong. Namun bukan sebagai hinaan, tetapi sebagai pengingat jasanya mengeluarkan pecahan baja dari pipi Rasulullah SAW. Kisah menarik yang lainnya dalam perang Uhud adalah kisah seorang penghuni surga, tetapi belum pernah sholat sama sekali seumur hidupnya. Siapakah dia? Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari Abu Hurairah berkumpul dengan para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, "Wahai sahabat Rasul, beritahu aku tentang seorang penghuni surga yang belum pernah sholat sama sekali." Para sahabat pun kebingungan menjawab pertanyaan itu. Mereka kemudian mengembalikan pertanyaan itu kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah pun berkata, "Dia adalah Usairim dari Bani Abdul Ashhal. Dia bernama asli Amr bin Thabit bin Waqshi." Amr bin Thabit dulunya adalah penantang keras Islam dan kaum muslimin. Bahkan ketika hampir semua Bani Abdul Ashhal memeluk Islam, termasuk sahabat-sahabatnya, ia tetap tidak mau menerima Islam sebagai agamanya. Namun hidayah itu adalah milik Allah, dari Allah dan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya. Ketika hendak meletusnya perang Uhud, Amr bin Thabit mulai terketuk hatinya terhadap Islam. Sahabat-sahabatnya yang lebih dulu masuk Islam telah banyak menjelaskan tentang ajaran Islam kepadanya. Setelah berpikir dengan mantap, ia pun mencari sahabat-sahabatnya untuk bertemu Rasulullah. Namun ia tidak mendapati satupun sahabatnya di Madinah karena mereka semua telah berangkat berperang di medan Uhud bersama Rasulullah. Tanpa berpikir panjang, Amr bin Thabit langsung pulang ke rumahnya mengambil pedang dan baju besi serta perisai yang ia banggakan. Dengan gagah berani, ia menyusul para sahabat ke medan Uhud untuk membela agama yang baru saja ia anut. Sesampainya di medan Uhud, para sahabat yang mengenali Amr bin Thabit menghalangi beliau. Mereka berkata, "Pergilah dari sini wahai Amr bin Thabit, barisanmu bukan di sini." Para sahabat mengira Amr bin Thabit akan memerangi kaum muslimin. Tetapi Amr buru-buru menjawab, "Tidak, demi Allah, aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya." Para sahabat pun sumringah dan gembira dengan jawaban Amr bin Thabit. Ketika perang berkecamuk, Amr bin Thabit tidak sedikit pun ragu membela agamanya yang baru ia peluk. Ia berperang dengan penuh keberanian dan kesungguhan, seperti seseorang yang sedang melindungi sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupnya. Masya Allah, lihatlah Amr bin Thabit. Kita seharusnya malu kepada beliau.
Kita Islam puluhan tahun, tetapi terkadang kita tidak pernah mencintai agama kita dengan serius. Bahkan terkadang kita rela menukar agama hanya karena sepeser rupiah. Nastaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Pada akhirnya Amr bin Thabit terluka parah dan tidak lagi sanggup untuk berdiri berperang. Para sahabat yang melihatnya kemudian membawa Amr pergi ke rumahnya dalam keadaan penuh luka pedang. Sesampainya di rumah, para sahabat bertanya kepada Amr, "Wahai Amr, untuk apa kamu korbankan nyawamu seperti ini? Untuk kaummu ataukah untuk Allah?" Amr menjawab, "Aku berbuat seperti ini karena Allah dan Rasulnya." Tak lama dari itu, Amr bin Thabit meninggal dunia karena luka-luka yang ia derita sangat parah. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun tersenyum dan bersabda, "Sungguh dia termasuk dari golongan surga." Inilah kisah seorang penghuni surga yang belum pernah sholat seumur hidupnya. Namun, kembali kami tegaskan bahwa surga itu tidak murah. Butuh pengorbanan untuk mendapatkannya. Kisah ini diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud, nomor hadis 2537, dan hadis ini dinyatakan sahih. Wallahu a'lam bishshawab.